wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, langkah baiknya Ibu perkenalkan diri. Nama Ibu Miftah Namsari. Kalian bisa panggil Ibu Miftah atau Ibu Nilam. Oh iya, Ibu lulusan S1 Bimbingan Konseling di Universitas Indoprasta PGRI. Dan Ibu tinggal di Cakung. Apa kalian ada yang tinggal di Cakung juga? Ada, Bu, di PIK. Oh, kamu siapa namanya? Isnaini Nur, Bu. Oh, Isnaini Nur di PIK. Oh iya, saya tahu, saya sering kesana kalau jajan. Terus sebelum kita mulai, Ibu mohon keaktifan kalian serta yang jangan melakukan kegiatan apapun di luar kegiatan pembelajaran ini. Dan Ibu harap kalian bisa fokus mendengarkan apa yang Ibu jelaskan dan kita sama-sama jaga kenormatifan kelas ini. Sebelum kita mulai, langkah baiknya baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar atau bahkan pernah mengikuti layanan informasi ini? Sudah, Bu. Wah, alhamdulillah ternyata sudah cukup banyak ya. Untuk mengingatnya kembali, Ibu akan menjelaskan apa sih layanan informasi itu, penjelasannya saja. Apa sih layanan informasi? Nah, layanan informasi ini kegiatan BK yang memberikan suatu informasi yang berguna bagi kehidupan dan sebagai bahan acuan atau sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan absen kalian dulu ya. Arin Zahira Hadir. Isnaini Nur Hadir. Meli, Nggak hadir, Bu, sakit. dia sakit apa? Nggak tahu, mamanya tadi WA. Oh yaudah, nanti Ibu tanya ibunya deh. Dan sekarang kita mulai aja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, kalian bisa simak PowerPoint yang sudah Ibu berikan. Tolong disimak ya sama-sama. Dan nanti untuk kalian yang belum paham atau masih ada yang janggal atau kurang ngerti, nanti boleh tanyakan setelah Ibu menjelaskan. Tapi Ibu menjawabnya setelah Ibu menjelaskan semuanya. Nah, materi kita ini yang pertama temanya mengurangi dan meminimalisir kepanikan sebelum ujian. Slide pertama, apa sih panik itu? Apa ayo? Ada yang udah pernah denger atau apa gitu? Nah, kepanikan atau gangguan panik itu semacam kecemasan. Sebentar, ada kendala. Semacam kecemasan dengan ciri yang diserang rasa takut selama beberapa menit. Nah, timbullah perasaan bahwa orang panik itu macam-macam ya, terjadi atau enggaknya gitu kan. Nah, seorang dapat merasakan gangguan kepanikan itu secara fisik, yaitu secara napasnya tuh yang terengah-engah. Secara kan kalau kita panik pasti napas kita nggak bisa kekontrol kan. Nah, biasanya orang yang pernah mengalami atau sering mengalami kepanikan itu, dia lebih cenderung takut kepanikannya itu datang kembali. Kenapa? Soalnya takut kepanikan itu datangnya di situasi dan kondisi yang kurang tepat. Misalkan dia sedang di depan banyak orang, sedang presentasi atau apa tuh, dia merasa panik gitu kan. Atau itu bisa disebutkan gangguan demam panggung. Nah, bisa juga kan misalkan dia lagi di acara yang penting banget dan dia panik, itu kan gak enak banget gitu kan. Nah, selanjutnya itu gejala gangguan panik. Nah, gejala gangguan panik ini pada umumnya dimulai dari akhir masa remaja atau awal memasuki dewasa. Nah, panik ini lebih banyak yang mengalami itu perempuan daripada laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan perempuan dan laki-laki ini dapat mengalami gangguan panik. Dan selanjutnya penyebab gangguan panik. Yang pertama itu ada genetik. Tapi beberapa ilmuwan atau bahkan penelitian belum bisa memberikan
bukti bahwa yang menyebutkan bahwa genetik itu bisa menjadi penyebab gangguan panik, dan gangguan panik itu dapat menurunkan ke generasi kita selanjutnya. Itu beberapa penelitian bahkan ilmuwan tuh belum bisa memberikan bukti yang cukup. Jadi genetik ini belum bisa dinyatakan, bukan belum bisa sih, belum pas gitu, maksudnya belum tepat. Nah, selanjutnya penyebab kepanikan ketika sebelum mau mengerjakan ujian. Yang pertama, kurangnya persiapan. Kenapa bisa disebut kurangnya persiapan? Siswa yang belajarnya dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan sebelum ujian dibanding siswa yang belajar dengan sistem SKS atau kebut semalam gitu kan, kebut semalam. Artinya dia belajar cuma malam sebelum mau ujian gitu. Nah, kurangnya persiapan ini biasanya dialami oleh siswa yang dia kalau belajar tuh SKS, jadi mepet gitu, mau ujian dia baru belajar. Ini kurang efektif. Kenapa? Karena dia sebelum mau ujian atau mau mengerjakan ujian jadi nggak pede gitu kan. Dan kalau SKS itu, sistem kebut semalam itu, nggak semuanya yang dia pelajari itu dia masuk ke otak, dibanding siswa yang belajar dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan itu pasti beda jauh banget. Walaupun dia kebut sampai berapa ratus halaman tuh hasilnya beda. Nah, kalau selanjutnya itu ada takut gagal. Nah, takut gagal itu misalkan nilai yang kurang memuaskan dan tidak sesuai ekspektasi. Dan takut gagal ini, siswa takut gagal untuk tidak masuk seleksi universitas yang dia mau. Jadi dia tuh takut nggak masuk seleksi karena nilainya yang terbatas. Yang ketiga ada pernah gagal. Nah, pernah gagal di sini artinya dia pernah mendapatkan nilai yang kurang bagus gitu kan. Misalkan dia maunya 90 tapi dia dapatnya malah 70. Nah, itu hampir sama dengan takut gagal dengan pernah gagal, itu hampir sama. Nah, yang terakhir itu ada tekanan dari luar. Ini contohnya dari keluarga, teman, atau bahkan kerabat. Biasanya orang gangguan ini berupa dia tuh dipaksa nilainya bagus, dipaksa nilainya perfect, tapi tidak melihat bagaimana kapasitas orang yang dipaksanya itu. Kenapa? Soalnya misalkan orang tua ini ingin anaknya mendapatkan nilainya yang perfect, bagus, tapi orang tua tidak melihat kapasitas anaknya, bahwa anaknya itu tidak memahami atau tidak 100% paham atau tidak 100% menguasai 13 atau bahkan materi yang mau diuji gitu. Tapi bukan berarti siswanya itu harus legowo nerima nilai jelek gitu. Maksudnya ya harus ada usaha juga belajar gitu. Nah, slide selanjutnya, gejala kepanikan ketika sebelum mau mengerjakan ujian. Yang pertama itu gejala fisik. Biasanya orang yang panik itu gimana sih? Nah, biasanya orang yang panik itu kan dia cenderung pusing, terus deg-degan, terus napasnya terengah-engah, soalnya kan nggak bisa dikontrol. Terus abis itu biasanya ya orang atau bahkan ibu sendiri itu kalau panik tuh biasanya kebelet mau pup gitu kan, kayak pengen diare gitulah, pokoknya mules gitu. Nah, yang kedua itu ada gejala emosional. Gejala emosionalnya maksudnya di sini kita jadi mudah sensitif, jadi gampang kecewa, nggak pede, kayak nggak percaya diri gitu. Nah, yang ketiga itu gejala perilaku atau kognitif. Gejala perilaku atau kognitif itu di sini yang sehari-hari kita alami aja ya. Misalkan kayak makan kita berkurang, terus jadi tidur kita tidak teratur, terus kita jadi kayak sering membandingkan diri gitu, kayak kenapa sih dia bisa kok aku enggak gitu. Selanjutnya ada cara mengatasi dan meminimalisir kepanikan sebelum ujian. Nah, yang pertama itu tuangkan isi kepala kalian. Kalau misalkan kalian takut lupa atau bahkan takut ngeblank gitu, biasanya kan kalau panik tuh kita ngeblank gitu, kalian bisa
sebelum ujian atau malamnya atau bahkan seminggunya itu kan biasanya karena biasanya kalau mau ujian itu pihak sekolah kan meliburkan 1 minggu ya, 1 minggu diliburkan. Nah itu bukan berarti kalian main-main gitu, jadi kalian harus memanfaatkan libur itu dengan belajar biar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah kalau kalian lupa, kalian bisa catat ulang atau catat ulang kan, atau menyalin. Nah kalau menyalin itu kita langsung dapatkan 3 sekaligus. Yang pertama kita melihat, yang kedua kita mendengar, yang ketiga kita langsung menyalin. Nah itu akan lebih cepat masuk ke otak dibandingkan cuma dibaca atau bahkan cuma dipelototin doang. Nah yang kedua itu pindai dan pilih. Maksudnya itu kalian lebih baik tuh cari soal, maksudnya bukan buang waktu ya, cari soal yang menurut kalian mudah dulu. Nah yang mudah dulu itu kalian kerjakan, jangan kalian stuck tuh mikirin. Misalkan nomor 1 udah tahu kalian susah, nggak bisa jawab, sedangkan nomor lainnya ada yang mungkin bisa kamu jawab, kamu malah fokus di nomor itu yang emang kalian nggak bisa jawab gitu. Nah kalian harus cari soal yang menurut kamu mudah dulu untuk dikerjakan, baru selanjutnya yang susah gitu. Nah kalau yang susah itu kalian baca lagi soalnya dengan teliti gitu, biar ketemu jawabannya. Pasti nggak mungkin nggak ketemu jawabannya dong, pasti ada salah satu jawabannya. Nah yang terakhir tuh pilihan ganda. Biasanya kan kalau pilihan ganda A, B, C, dan D. Nah pasti nggak semuanya itu benar, ada pasti cuma satu doang yang benar, tapi biasanya ada yang mirip nih, ada yang mirip. Nah misalkan yang B dan C itu menurut kalian tuh bukan jawabannya, tapi A dan D itu menurut kalian aduh rancu nih, gimana nih antara A dan D. Nah kalian tuh bisa baca soal lagi, terus kalian lihat jawaban, baca soal, lihat jawaban, tapi jangan buang-buang waktu ya. Nah itu nanti kamu pilih jawaban yang menurut kamu memang sesuai itu jawabannya. Selanjutnya seperti yang ibu bilang tadi, pasti sekolahan kan meliburkan muridnya seminggu gitu kan buat belajar. Nah kalian harus memanfaatkan waktu itu dengan kalian belajar, yang kalian bisa menyalin ulang, atau bahkan misalkan guru kamu ngasih kisi-kisi, kamu cari tuh, kamu ulik jawabannya, terus kamu pasti setiap pertemuan guru ngasih kesimpulan dari pertemuan materi itu. Nah kesimpulannya itu biasanya tuh poin-poin penting. Nah kalian harus baca ulang, harus baca buku catatan atau bahkan textbook. Selanjutnya cobalah coba kalian bisa ulang kata kunci, atau ya yang menurut kalian, bukan menurut kalian sih, emang sudah dikasih kisi-kisi sama guru, berarti kan itu soalnya nggak jauh-jauh dari itu kan. Selanjutnya itu misalkan pada hari H ini kalian udah percaya diri banget, aku bisa nih soalnya aku belajar sebelumnya, terus persiapan aku udah matang banget buat mengerjakan ujian. Nah kalian dorong diri kalian itu untuk lebih percaya diri, kayak ayo aku bisa nih soalnya kan aku belajar sebelumnya gitu. Pasti lebih percaya diri kan dibanding orang yang belajarnya sistem kebut semalam. Nah kalau misalkan kamu masih panik juga atau sedang mengerjakan ujian tapi kamu masih panik, kamu bisa tarik napas panjang, terus keluarkan, tarik napas dan relax gitu. Biasanya murid yang belajar sistem kebut semalam dengan murid yang belajar dengan dari awal sampai pertemuan dia fokus banget, itu kan hasilnya pasti beda banget. Nah maka itu kalian harus memperhatikan setiap guru menjelaskan atau bahkan sedang mengerjakan atau bukan mengerjakan, memberitahu informasi itu, kalian harus fokus banget, harus kalian dengerin, jangan nyepelein gitu, karena kamu nggak tahu kan kalau yang dijelasin padahal di luar pelajaran itu, atau bahkan menurut kalian itu nggak penting, justru itu jadi soal atau jadi jawaban kalian ujian nanti. Nah ibu harap kalian tuh selama ujian atau bahkan sebelum ujian diberi libur, kalian sangat memanfaatkan waktu itu, dimanfaatin dengan baik-baiknya. Karena apa? Nanti misalkan kalian mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan yang kalian mau, pasti kalian jadi gak percaya diri, jadi kecewa sama diri sendiri, kayak nyesel, kayak aduh
baca nih, cuma pas ujian jadi lupa. Itu kan karena panik juga kan. Nah makanya kalian manfaatin waktu buat apa? Jadi kalian misalkan udah belajar, ini soal nih udah dibaca nih, jadi udah nemu jawabannya langsung, nggak buang-buang waktu juga, nggak stuck di nomor yang kalian nggak bisa, bahkan kalian semuanya nggak bisa karena nggak belajar itu. Nah panik ini kan bisa juga sangat mempengaruhi nilai kalian. Kenapa? Karena kalau panik kita jadi pikirannya tuh ambiar gitu kan, kemana-mana gitu, nggak fokus sama soal, bahkan kita selinguk nunggu temen ngasih jawaban padahal belum tentu jawaban teman kalian benar. Makanya kalian manfaatin waktu yang guru kalian berikan. Libur itu bukan berarti kalian libur nggak ngapa-ngapain atau main-main gitu. Libur di sini berarti kan kalian harus mempersiapkan apa yang mau dijadikan bahan ujian nanti. Kan sudah dikasih kisi-kisi, nah kalian ulik gitu. Nah mungkin ibu harap itu saja yang ibu dapat berikan pada materi pertemuan kali ini. Jika kurang paham, ada yang kurang paham atau masih kurang dimengerti, ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu. Tidak nih. Oh jadi berarti kalian udah pada ngerti ya. Jadi jika tidak ada yang bertanya, ibu anggap semuanya sudah mengerti. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian jaga kesehatan masing-masing ya, jangan kemana-mana dulu karena masih banyak virus. Nah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.